Selamat pagi, selamat berjumpa lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu sharing-sharing materi. Sebenarnya kita sharing-sharing pengalaman juga sih, nggak selamanya materi, sharing-sharing pengalaman, materi, teori-teori, tapi nggak teori konspirasi juga. Tentang motivating, coaching, dan parenting, dan juga kita ada sesi Q&A yang bertanya-bertanya kita akan jawab langsung. Dan juga ada sesi sharing session, kita ngobrol sepuasnya. Jadi bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe atau belum misalnya men-share video Beyond Education yang sudah tayang sebelumnya dan dirasa bermanfaat nih, ada pengaruhnya untuk kehidupan, ada pengaruhnya untuk misalnya masa depan, untuk misalnya pengaruhnya ketika teman-teman semuanya atau viewer semua ini dirasa bermanfaat gitu kan dimanapun, langsung aja di share ini video-videonya agar kebermanfaatan ini bisa menyebar luas. Dan jangan lupa subscribe juga karena kita update 2 hari sekali. Nggak pernah lost nih. Nggak tahu teman nanti belum puasa ya. Tapi kita akan usahakan selalu update 2 hari sekali, dan itu menjadi salah satu poin kita karena kita akan terus tetap istiqomah atau tetap konsisten sharing tentang berbagi kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi sesuai dengan tagline kita Beyond Education. Edukasi teredukasi lagi dan lebih baik lagi. Dan pagi ini kita akan berbincang-bincang bersama pakar kita, Pak Doni. Halo teman-teman. Jadi sesinya udah banyak sekarang Pak ya? Iya. Tambah sharing session dan Q&A nih Pak. Ini langsung dari viewers ya. Iya, dari viewers. Gimana kalau kita tambah sama ini Pak? Tambah sama guest star gitu. Undang bintang tamu gitu ya? Iya, ada kan bintang tamu kita anak UI kan di sini kan. Jangan yang itu deh. Oh maaf, bukan anak UI yang ini ya, itu yang zaman lalu. Ya, Pak, hari ini kita ada Q&A lagi nih. Oke, apa nih? Ada pertanyaan lagi kita nih. Dari viewers. Dari Ibu, saya lupa namanya siapa ya, kemarin sempat disebut, tapi memang seperti ini sih pertanyaannya di dalam Google Form itu. Bagaimana ini caranya menangani anak nakal? Menangani anak yang nakal. Nah, tapi tidak spesifik sih di anaknya itu misalnya nakalnya seperti apa. Oke. Namun yang jelas anak itu sekarang berada di jenjang SMP katanya, untuk umuran SMP ya. Nah, bagaimana sih cara menangani anak yang nakal? Nah, mungkin kita akan bahas secara umum aja Pak ya. Ya. Secara umum apa itu nakal dan lain-lain, dan kita mulai dari sekarang. Oke, karena nggak spesifik ya Iya. apa yang ditanyakan, yang disebut nakalnya itu nakal yang seperti apa. Nah, kita akan membahasnya secara umum aja. Sebenarnya yang disebut anak nakal itu tidak ada. Kenapa? Karena nakal ini adalah kata yang masih bisa disebut kurang jelas maknanya. Bukan berarti nakal itu, persepsi orang terhadap nakal itu beda-beda Pak. Benar, karena kita sebagai orang tua itu sangat mudah mengucapkan kata nakal. Apalagi kalau kemauan kita tidak dituruti oleh anak. Kamu nakal nak. Tapi anak tidak dijelaskan nakalnya itu seperti apa yang disebut nakal. Kan anak jadi bingung gitu. Iya. Nak kamu bandel, nak kamu nakal. Bandel gitu kan. Iya. Nakal iya. Tapi tidak dijelaskan perilaku apa yang dia perlu perbaiki. Kalau misalnya kita sebagai orang tua ingin menasihati anak, even memarahi anak harus jelas perilaku yang mana yang dia harus perbaiki. Misalnya anak main game seharian, kita jelaskan, nak, apakah tidak ada kegiatan lain selain main game? Kan itu yang harus kita katakan kepada anak. Misalnya anak main game seharian, nak, kamu nakal. Nah, nakalnya nakal apa coba ya? Iya, jelas gitu. Iya, benar-benar.
Akhirnya itu yang masuk ke diri anak gitu. Saya dicap nakal sama orang tua. Oh, berarti anak itu merasa bahwa dengan saya bermain game saya nakal. Iya, tetapi dia tidak dijelaskan main game yang seperti apa yang disebut nakal. Apakah waktunya yang kelamaan, atau dia tidak melakukan aktivitas yang lain selain main game, kan itu tidak dijelaskan kepada anak. Jadi selama ini label nakal itu berarti sebuah label kayak? Sebuah label, sebuah cap pada anak. Gak jelas gitu kan? Iya. Anak itu disebut nakal, model seperti ini. Misalnya ada orang tua A dan B. Orang tua A mengatakan anaknya nakal itu ketika dia melakukan misalnya tindakan keras gitu. Orang tua B ketika melihat anaknya bertindakan keras, dia tidak bilang anak itu nakal. Iya, biasa aja menurut Biasa aja menurut dia gitu kan. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa itu nakal, tapi kan dia itu nggak nakal gitu. Jadi nakal itu masih ini ya, masih gamang. Iya, gitu. jadi masih belum jelas maknanya. Akhirnya kita lah yang harus sebagai orang tua itu menjelaskan definisi nakal itu kepada anak. Malahan kalau menurut saya pribadi, kita tidak perlu melabelkan anak itu dengan cap nakal atau bandel, karena nggak jelas gitu. Apa sih yang membuat anak itu nakal? Misalnya anak ini tidak mau menuruti apa yang kita bilang ke mereka. Orang tua misalnya punya maunya gini tapi nggak dituruti gitu. Ya, Nah. kita harus tanya ke anak baik-baik. Nah, kenapa sih nak? Tadi kan bunda sudah ngomong ke kamu, jangan lupa kunci pintu rumah, karena kamu yang paling terakhir datang ke rumah. Nah, tetapi kalau kita tidak menyebutkan itu, kita bilang gitu, kamu nih nakal, udah dibilangin berkali-kali. Nah, akhirnya kan anak ini merasa padahal bunda baru ngomong sekali deh. Tapi kita ngomong berkali-kali gitu kan. Nah, akhirnya kan anak jadi merasa gak fair nih, gak adil. Kok saya diperlakukan seperti ini gitu. Nah, ini kan membuat anak jadi semakin melawan orang tuanya. Bukan dia mau menuruti apa kata-kata orang tuanya, tapi malah dia malahan makin cuek. Kan itu hal yang normal ya. Kalau misalnya nih kita diberitahukan oleh orang lain tentang sesuatu hal yang memang kita harus perbaiki, tapi caranya nggak baik, caranya kasar, bagaimana kita akan meresponnya? Biasanya sih ya kurang lebih sama, kita akan nggak peduli gitu, lo ngomong apa sih? Iya, jadi kayak imun gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kalau udah kelamaan dicap nggak baik jadi ya biasa aja. Biasa aja. Malah anak semakin membantah. Iya betul. Malah semakin dia mencari alasan. Seharusnya kan kita sadar gitu, anak-anak, apalagi kalau sudah remaja ya, kalau kita perlakukan mereka seperti anak-anak, akhirnya mereka malahan semakin tidak mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah sebagai orang tua itu kita harus bijak gitu. Jangan gampang keluar dari mulut kita kata-kata nakal, kata-kata bandel. Karena kalau itu yang kita ucapkan, itu malah menjadi doa buat anak-anak kita. Iya, malah anak-anak itu didoakan seperti itu gitu ya. Iya. Ketika dia melakukan suatu kesalahan, bukannya dijelaskan kesalahannya apa gitu. Iya, ya. dijelaskan. Malah langsung di label nakal. Oh, berarti dia juga anak-anak juga bingung sendiri ya kadang-kadang. Benar. Kadang kan orang tua terlalu hiperbola gitu. Iya, apalagi kalau anak kecil ya, Pak, nggak tahu apa-apa gitu, Pak, nggak tahu apa-apa dia. Kok saya dibilang nakal gitu kan? Iya. Dengan kondisi saya main tanah gitu kan, kamu jangan nakal. Aku bilang main tanah nakal gitu. Iya, kadang kalau kita gampang gitu mencap hal yang buruk pada anak, Iya. akhirnya anak itu akan memblocking dirinya agar dia mau memperbaiki perilakunya. Nah, ini yang harus kita sadari sebagai orang tua. Kalau kita tidak hati-hati dengan ucapan kita, malahan ini menjadi apa ya namanya, tameng bagi anak kita untuk tidak melakukan apa yang orang tuanya inginkan.
Hmm. Nah ini yang sangat bahaya gitu. Hmm. Dia menganggap ucapan orang tuanya ini kayak apa ya, angin lalu aja gitu. Kalau udah terbiasa gitu ya. Iya, nggak spesifik gitu. Orang tua ingin anak merubah perilakunya, misalnya dari perilaku A menjadi perilaku B. Jelaskanlah perilaku A itu seperti apa yang kurang baik dan perilaku B itu seperti apa yang lebih baik. Dan juga orang tua harus sabar dalam menemani anaknya ini berproses dari perilaku A ke perilaku B. Anak kan ada yang sebagian gitu, dikasih tahu sekali dia langsung nurut, ada dia langsung paham, tapi juga ada yang perlu diulang-ulang, nggak masalah. Yang penting kita mau sabar gitu. Jangan sampai kata sabar di dalam mindset kita ini terbatas gitu. Sabar ada batasnya. Kalau seperti itu di mindset kita, ya berarti suatu saat nanti kita akan emosi kepada anak. Kalau menurut kita sabar itu ada batasnya. Nah ini yang perlu kita kaji di sini, bahwa yang namanya ucapan kita kepada anak, apalagi kata-kata yang negatif, itu benar-benar harus kita rem. Iya, apalagi label nakal itu ya. Benar. Nah apalagi yang tadi Agung jelaskan ya, orang tuanya tidak spesifik ya. Disebut bandel, bandelnya di mana? Iya, anak kecil kan kayak gitu kan Pak? Iya. Ketika anak kecil misalnya tiba-tiba bawa botol gitu, botolnya ditaruh di mana? Kamu nakal. Iya. Aku bingung anak kecil. Misalnya anak mecahin gelas. Jangan gelas itu main tanah. Tapi dia nggak sengaja melakukannya. Terus kita langsung marah-marah. Kita bilang anak kita ini merusak peralatan di dapur gitu. Kamu tahu nggak? Ini ibu beli pakai uang loh. Misalnya seperti itu kan. Padahal hanya satu gelas. Belum semua di dapur dipecahin kan sama anak kita gitu. Janganlah kita terlalu hitung-hitungan sama anak. Kalau anak mecahin gelas, kita kasih tahu ke anak baik-baik. Nah, kamu kalau megang gelas hati-hati ya. Jangan sambil lari-lari misalnya. Nggak apa-apa, kasih tahu ke anak baik-baik. Agar anak tuh tahu gitu bagaimana sih ketika dia sedang memegang gelas, sikap seperti apa yang harus dia lakukan. Kan sebaiknya seperti itu gitu. Jangan kita umpat anak dengan kata-kata yang kasar. Karena itu akan menjadi mental anak itu menjadi tidak sehat gitu. Iya, jadi anak tuh takut, ini takut, segala takut gitu. Benar. Apalagi ketika dia mau ngapain dia takut karena pernah dimarahin gitu ketika dia mau ngapain gitu. Akibatnya anak tidak memiliki sifat pemberani di dalam dirinya. Padahal kalau anak tidak memiliki sifat pemberani di dalam dirinya, bagaimana anak ini dapat menyongsong masa depannya? Nggak mungkin kan anak yang penakut bisa menyongsong masa depannya dengan baik. Harus anak itu kita tanamkan sifat-sifat keberanian di dalam dirinya. Yang kita perlu tanamkan kepada anak, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, anak ini harus mau memperbaikinya. Itu intinya ke sana gitu. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, kita harus tanamkan kepada anak, dia harus mau secara proaktif memperbaiki kesalahannya. Bukannya kita maki-maki, kita marah-marahin, Dicap nakal ya. dicap nakal. Akhirnya apa yang kita ingin anak lakukan itu tidak sampai kepada mereka. Kan jadi percuma kita udah ngeluarin energi meluap-luap gitu kan, marahin anak, tetapi misi kita untuk memperbaiki anak itu tidak sampai. Jadi kan apa peran orang tua gitu bagi tumbuh kembang anak kan? Kalau sikap kita seperti itu. Iya. Apalagi kalau begini Pak, misalnya kan tadi kan Bapak bilang bahwa nakal itu kadang
terucap dari seorang orang tua karena anak itu tidak sesuai dengan keinginannya gitu kan. Benar. Nah, apalagi kalau misalnya orang tuanya itu memberikan atau misalnya menginformasikan keinginannya kepada anak itu nggak detail gitu. Nggak detail ya. Kamu tuh harus seperti ini, tiba-tiba informasi yang nggak detail terus anak melakukan kesalahan. Kadang kembali ke orang tuanya ya ketika anak itu misalnya dia jadi penakut, jadi apa, jadi kembali lagi kepada orang tua bagaimana dia menginformasikan awalnya itu seperti apa gitu, instruksinya seperti apa, karena nggak detail juga gitu kan.